panas, dibuka bumi, jangankan dibuka bumi, di luar aja nggak bisa hitungnya. Banyak kan cuma malaikat, nggak ada artinya cuma malaikat. Bagaimana orang-orang yang beribadah, orang yang beriman, yang nggak beriman nggak dapat bagian ini, nggak dapat. Ya orang kafir walaupun kaya, cantik, ya ganteng nggak dapat bagian ini. Ini khusus untuk orang yang beriman. Makanya Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berpuasa untuk kebaikan kita, bukan untuk Allah, untuk kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, Nabi menyuruh kalau kita ini berpuasa wajib Ramadan, niatnya sudah malam hari. Ya sahur itu maksimal kita niat puasa. Orang sahur itu niat apa? Puasa. Nabi mengatakan man lam yubayyit siyam fil laili fala siyam. Orang yang enggak niatkan puasa di malam harinya enggak dianggap apa? Puasa. Jadi kita niatkan, niat itu memang dalam hati. Namanya niat, tempatnya di hati. Enggak perlu diucapkan di lisan. Ya kan? Dengan mengucapkan nawaitu shauma qadin an adai fardhi syahri Ramadan. Tidak perlu seperti itu. Nabi tidak pernah mengucapkan. Itu hanya bikinan ustadz kiai. Ya, Nabi tidak pernah. Pokoknya niat puasa. Sahur itu niat puasa. Ya, makanya sahur. Bedakan antara ahli kitab dengan umat Islam katanya. Mereka orang Nasrani, orang Yahudi tidak pakai sahur, selisih mereka. Nabi tidak suka beda pokoknya, tidak suka sama orang Yahudi, orang Nasrani. Kalian harus pakai sahur. Ya umat Islam tasahharu, wahai umat Islam sahurlah kalian. Bangunkan anak-anak untuk sahur. Ya, dan juga persiapan sholat subuh. Ya, sholat sahur itu pokoknya biasanya muncul fajar kadhib. Fajar maksudnya cahaya tapi melebar di atas rumah kaum muslim lihat awan melebar, tapi habis itu redup lagi, berarti fajar kadhib katanya. Kalau kita ada fajar shadiq, jadi ada fajar kadhib, ada fajar shadiq. Fajar shadiq itu dari atas cahayanya, ya terang agak lama terus sampai terang-terang menghilangkan malam. Berarti tanda itu fajar sudah. Kalau sudah fajar, apalagi azan, nggak usah makan minum, nggak boleh berhenti. Waduh, belum minum udah azan, ya salah sendiri, terlambat. Terlambat, nggak boleh makan minum, nggak boleh sudah. Ya, jadi dulu itu Bapak Ibu kan bertahap namanya puasa, nggak langsung sosialisasi. Dalam sejarahnya itu pertama diwajibkan puasa nggak langsung. Boleh puasa, kalau nggak mau puasa harus bayar fidyah. Harus bayar apa? Fidyah, seperti itu. Tapi kemudian harus puasa. Kalau mampu harus puasa. Dia muslim, dia sudah balik, dia berakal, dia tidak musafir. Kalau wanita tidak haid, tidak nifas, wajib berpuasa. Ya, kecuali musafir. Orang yang musafir boleh nggak puasa, tapi dia harus berganti di hari yang lain. Kalau dia puasa lebih baik. Orang yang sakit boleh nggak puasa, tapi dia harus berganti di hari yang lain. Kecuali sakit yang permanen, yang nggak sembuh, dia harus berobat, dia harus minum, dia harus makan. Ya sudah, dia bayar apa? Fidyah. Dan fidyah itu memberikan makanan kepada orang miskin setiap harinya. Cuma sekali boleh dirapkan sebulan langsung 30 hari misalnya. Seperti Abdurrahman bin Auf waktu sudah tua sahabat Nabi ini tak kuat puasa. Akhirnya pada akhir Ramadan dia manggil 30 orang miskin. Kemudian disuruh makan. Boleh seperti itu. Ya, bayar apa? Fidyah. Ada orang tua yang nggak mampu puasa juga bayar fidyah. Ya, kecuali wanita yang hamil dan menyusui.
Terus diam lagi Rasul. Ya sudah, kalau begitu orang yang miskin, berikan makan kepada 60 orang apa? Miskin. La akbar ya, saya tidak mampu ya Rasul. Ya kan? Hanya ada orang Ansar, seorang sahabatnya bawa 1 karung kurma. Ya Rasulullah, ini berikan ke orang. Kata Rasulullah tadi yang apa? Yang tanya Kaab, sini kan. Ini 1 karung. Pergi kamu ke kampung, berikan kepada orang miskin. Ya Rasulullah, begini ya Rasul, masalahnya begini. Di antara 2 lembah ini, gak ada yang paling miskin kecuali aku ya Rasul. Rasul tertawa. Ya sudah pulang, harus bawa nama istri Musa makan sama istri. Nah, ini menunjukkan apa Bapak Ibu? Ada kafarah. Kalau orang itu tidak puasa harus bayar. Kalau dia mampu puasa harus puasa. Kalau nggak mampu ya udah kasih 60 miskin makanan. Seperti itu. Ada Quran. Ya, para ulama Nabi juga membaca Quran. Bahkan mereka berlomba-lomba untuk menghatamkan Quran. Ya, Imam Syafi'i sampai hatam Quran 60 kali kan. Berarti tiap hari Quran. Ya, tiap hari Quran. Kita satu apa kepada Allah, kita nggak tahu Bapak Ibu, mungkin Ramadan terakhir kita. Ya, sekarang minta maaf, mungkin supaya lebih tenang, lebih khusyuk. Begitu beritahu keluarga, ayo lagi Ramadan ya. Ya, siap-siap untuk ini, banyak baca Quran, seperti itu Bapak Ibu. Jadi penting di sini apa? Puasa, puasanya, dan banyak beramal saleh. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Karena adzan, mungkin ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita ini, umur kita disampaikan ke bulan Ramadan yang tinggal itu hari dengan sehat walafiat, ya iman, rezeki yang barokah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andi.